A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Azalea Sofa Channel. Kali ini kita akan membahas kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam merupakan salah satu dari 25 kisah Nabi Islam. Tentu saja kita harus mengetahui kisah setiap Nabi dan belajar tentang perjuangan dan keteladanannya untuk menyebarkan ajaran Allah kepada umatnya. Bahwa Nabi Ilyas alaihissalam hidup di kerajaan Samaria pada abad ke-8 sebelum Masehi dan berperan sebagai nabi pada masa kekuasaan Raja Yoram. Dia merupakan murid Nabi Ilyas alaihissalam dan penerusnya sebagai nabi Bani Israel. Nabi Ilyas alaihissalam berasal dari sebuah kota di sebelah sungai Yordan. Salah satunya berisi tentang kisah Nabi Ilyas alaihissalam yang akan kita bahas kali ini. Nabi Ilyas alaihissalam adalah anak angkat Nabi Ilyas alaihissalam. Keduanya selalu berdakwah kepada umatnya untuk menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Perjalanan Nabi Ilyas alaihissalam dikenal sangat inspiratif dan pemimpin yang patut diteladani, memimpin Bani Israel. Di bawah ini kami akan membahas lebih detail Nabi Ilyas alaihissalam dalam perjalanan dakwahnya. Nabi Ilyas alaihissalam sendiri merupakan anak kandung dari Asbat yang kemudian diangkat oleh Nabi Ilyas alaihissalam sebagai anaknya. Oleh karena itu, kedua kisah tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam kisahnya. Diketahui bahwa Nabi Ilyas alaihissalam lolos dari penganiayaan kaumnya yang durhaka. Kaumnya yang durhaka kepada Nabi Ilyas alaihissalam sehingga mereka dihukum berupa kemarau panjang. Karena itu mereka marah dan memburu Nabi Ilyas alaihissalam. Maka Nabi Ilyas alaihissalam pergi ke rumah Nabi Ilyas alaihissalam untuk menjadikan rumah tersebut sebagai tempat persembunyian Nabi Ilyas alaihissalam dari penganiayaan kaumnya yang durhaka. Ketika Nabi Ilyas alaihissalam masih muda, Nabi Ilyas alaihissalam menderita penyakit yang cukup serius. Kemudian Nabi Ilyas alaihissalam datang ke kediamannya bersama keluarganya. Berkat usaha Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas pun berhasil pulih, sembuh dari penyakit yang dideritanya selama bertahun-tahun. Hubungan mereka tidak berhenti sampai di situ. Nabi Ilyas alaihissalam kemudian diangkat menjadi anak Nabi Ilyas alaihissalam sebagai anak angkat, di mana pada saat itu beliau selalu mendampingi Nabi Ilyas alaihissalam dalam berdakwah kepada Bani Israel. Setelah itu hubungan keduanya menjadi sangat erat. Bahkan Nabi Ilyas alaihissalam terus mengajak Nabi Ilyas alaihissalam untuk berdakwah. Nabi Ilyas alaihissalam kemudian menggantikan Nabi Ilyas alaihissalam yang wafat saat berdakwah kepada bangsa Israel. Diketahui bahwa sepeninggalan Nabi Ilyas alaihissalam, bangsa atau Bani Israel yang mulai berada di jalan Allah Subhanahu wa taala malah kembali menyembah berhala dan membangkang serta mensejajarkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi Ilyas alaihissalam melanjutkan misi Nabi Ilyas alaihissalam karena beliau menyadari bahwa manusia begitu mudah lengah dan memilih jalan yang salah. Berdasarkan hal tersebut, Nabi Ilyas alaihissalam terus berusaha untuk mengembalikan umatnya ke jalan yang benar dari kesesatan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meski melalui banyak rintangan. Ia tetap menyeru umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa Nabi Ilyas alaihissalam selalu mengingatkan umatnya tentang hari akhir umatnya dan juga tentang adanya surga dan neraka. Namun mereka tetap melakukan kejahatan dan kemaksiatan sebelumnya. Meski sebelumnya telah diperingatkan oleh Nabi Ilyas alaihissalam, namun nampaknya mereka tetap tidak berubah dan tetap melakukan perbuatan-perbuatan jahat di masa lalu. Dalam mengamalkan dakwah, Nabi Ilyas alaihissalam tidak henti-hentinya menyuruh umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat usahanya ternyata mencukup berbagai petunjuk dan beberapa keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu usahanya yang tak kenal lelah, akhirnya usaha Nabi Ilyas alaihissalam berhasil. Nabi Ilyas alaihissalam juga diangkat sebagai seorang raja dan menjadi pemimpin yang dikenal bijaksana. Nabi Ilyas alaihissalam berhasil menciptakan masyarakat yang makmur, sejahtera. Dan masa pemerintahnya Nabi Ilyas alaihissalam disebut juga sebagai raja yang berikan kerajaannya kepada Nabi Zulkifli. Itu ditemukan beberapa cerita dalam kisahnya. Nabi Ilyas alaihissalam disebut-sebut tidak memiliki keturunan hingga kerajaannya berpindah kepada orang yang bisa memenuhi syarat. Nabi Ilyas alaihissalam mengumumkan bahwa tahtanya akan diberikan kepada mereka yang dapat memenuhi syarat, seperti puasa di siang hari dan beribadah di malam hari dan tidak pernah marah. Dalam kisah Nabi Ilyas alaihissalam ini termasuk nilai
banyak nilai-nilai yang harus diteladani, yaitu kita harus menjadi seorang yang selalu berperilaku pantang menyerah dan selalu berusaha. Saat Nabi Ilyas alaihissalam berdakwah, orang Israel menyinggungnya dan selalu dimaafkan seumur hidupnya berdakwah. Sebagian muslim percaya bahwa makam Nabi Ilyas alaihissalam berada di Al-Awiyam, semenanjung Arab sebelah timur. Makam itu menjadi tempat penting selama berabad-abad sebelumnya pada saat masa kekuasaan Utsmani di Timur Tengah. Juga menjadi salah satu tujuan ziarah yang masyhur di kalangan umat Islam dari berbagai aliran. Makam tersebut kemudian diratakan oleh pemerintah Arab Saudi. Demikianlah kisah Nabi Ilyas alaihissalam yang patut diketahui oleh umat Islam dan menjadi teladan. Dengan adanya kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dan terus meneladani kisah para nabi dan rasul yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.